Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Asmana, NIM 19086040, Prodi Penjaskesrek, Angkatan tahun 2019, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengajar Ibu Desi Susanti, SPD, MPD, dengan mata kuliah Kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya yang berjudul Cireng. Latar belakang, makanan ini sangat populer di daerah Priangan dan dijual dalam berbagai bentuk dan variasi rasa. Makanan ini cukup terkenal pada era 80-an. Bahan makanan ini antara lain terdiri dari tepung kanji, tepung terigu, air, merica bubuk, garam, bawang putih, kedelai, daun bawang, dan minyak goreng. Seiring dengan perkembangan zaman, cireng telah terinovasi hingga variasi rasa yang mencakup daging ayam, sapi, sosis, bakso, hingga keju dan ayam teriyaki. Bidang usaha yang saya ambil adalah produksi makanan ringan yang lezat dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, tujuan usaha. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari penghasilan yang didapatkan. Yang ketiga, membuat sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan dikarenakan pada proses pemasaran dan penjualannya menggunakan alat baru teknologi informasi kekinian. Yang terakhir, membawa makanan tradisional khas Indonesia pada dunia internasional. Manfaat usaha yang saya dapati yaitu dapat menciptakan sebuah inovasi baru untuk produk yang ingin dijual dan tentunya dengan harga yang terjangkau tanpa menimbulkan kerugian saat proses produksinya. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Semua diproduksi dilakukan sendiri di rumah atau rumah pemilik. Misalnya saya akan ada kesulitan saat memproduksi, saya akan minta tolong kepada keluarga dan kakak saya. Yang kedua, cireng ini dibuat jika ada pesanan dari konsumen, bertujuan agar produk yang dibuat selalu fresh. Yang ketiga, adapun cireng yang masih dalam keadaan belum digoreng dan bisa digoreng oleh konsumen itu sendiri, ini bertujuan untuk konsumen yang melakukan pemesanan lewat media sosial. Nah, rencana pemasaran yang saya rencanakan yaitu yang pertama, pemesanan di rumah, tempatnya strategis, dan yang kedua, menggunakan sosial media. Promosi lewat media sosial dengan menggunakan media sosial, pelanggan atau tahu tentang produk yang akan kita jual sekarang. Melakukan promosi suatu barang sangatlah mudah karena zaman sekarang hampir semua orang sudah menggunakan smartphone sebagai alat teknologi informasi. Sehingga untuk melakukan promosi lewat media sosial dan sebagainya sangatlah mudah. Karena hampir semua orang mengakses yang namanya informasi dan persaingan dalam dunia bisnis sangatlah ketat, sehingga kita harus bisa menciptakan sebuah inovasi baru untuk produk yang ingin dijual dan tentunya dengan harga yang terjangkau tanpa menimbulkan kerugian saat proses produksi. Rencana anggaran biaya yang pertama, meja dengan seharga Rp275.000, yang kedua peralatan masak dengan seharga Rp668.000, yang ketiga yaitu bahan bakunya tepung tapioka per bulannya 30 kg dengan harga Rp330.000, tepung terigu Rp60.000, garam Rp5.000, bawang putih Rp75.000, santan per bulannya Rp150.000, air Rp25.000, minyak goreng Rp330.000. Bahan isinya sosis Rp390.000,
bawang bombay 280.000, saus 140.000, gula pasir 12.500, cabai 240.000. Perlengkapannya, bumbu balado 30.000 per bulan, bumbu asin 30.000, bubuk cabai 30.000, mica 25.000, double tip 7.000, plastik 180.000, kertas nasi 10.000. Jadi total rencana anggaran biaya itu 2.019.500. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Pertama yaitu dalam membuka usaha kita harus memikirkan apa saja rencana awal yang dilakukan dalam membuat usaha dan membuat suatu visi dan misi supaya bisnis berjalan lancar sesuai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, strategi dan implementasi dalam bisnis harus diperhatikan untuk menjalankan sebuah bisnis. Dalam membuka usaha ini, kita bisa mendapatkan keuntungan, bukan hanya keuntungan tapi mendapatkan pengalaman atau ilmu dalam berbisnis sehingga bisa dikembangkan lebih luas lagi di kemudian. Keterlibatan teknologi informasi pada bisnis sangat berpengaruh baik untuk perkembangan dan kemajuan bisnis ke depannya karena di zaman yang canggih ini semua bisa diakses dengan menggunakan teknologi informasi berupa smartphone dan sejenisnya. Yaitu hubungan bisnis dan teknologi sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan tentang bisnis plan saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.